اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد. وارزقنا يا ربنا محبته صلى الله عليه وسلم، واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته صلى الله عليه وسلم. وأدخلنا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Yang Allah muliakan, yang kami cintai dan kita rindukan, gurunda kita semua, Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan segala kebaikan kepada beliau, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau keistiqamahan dalam membimbing kita semua, wabil khusus, dan membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju jalan yang Allah ridai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada gurunda kita usia yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada gurunda kita kemudahan dalam segala urusan, khususnya terutama adalah urusan-urusan dakwahnya. Yang Allah muliakan, kami cintai para asatidzah, dewan guru. Yang Allah muliakan, kami cintai anak-anak kami semua, anak-anakku semua, para santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses menimba ilmu kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita semua pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tulus, yang selalu bersemangat dalam dakwahnya. Yang Allah muliakan, kami cintai para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan kajian kitab Sulam Taufiq dan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufiq. Kita telah sampai kepada
wa an la yakuna istu'mila fi raf'i hadatsin aw izalati najisin najis atau najas. Naam, najisin syarat-syarat atau kriteria-kriteria air yang bisa digunakan untuk bersuci, yang biasa disebut dengan air tahur atau mutahhir, dalam bahasa kitanya suci mensucikan. Ini sudah kita bahas. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila an qala wa man lam yajidil ma'a aw kana yadurruhu al-ma'u tayammam. Dan barang siapa yang tidak menemukan air, nggak ada air, atau jika dia menggunakan air maka ada sesuatu yang membahayakan dirinya yang akan terjadi, maka saat itu tayammum, maka bertayammum, ya. Ini dalam pembahasan fikih adalah fuqdan hissi dan fuqdan ma'nawi. Betul-betul tidak menemukan air karena tidak adanya air, atau air ada tapi nggak bisa memakai air. Nah, yang pertama tadi, tidak adanya air yang sesungguhnya, sungguhan, itu fuqdan hissi. Tapi jika air ada tapi kita nggak bisa memakainya karena sakit, misalkan kalau pakai air kok tambah sakit, kesembuhannya malah akan tertunda, atau apalagi sampai derajat kalau pakai air bisa meninggal contohnya. Nah, itu dihukumi seperti tidak ada air, sehingga saat itu solusinya adalah dengan tayammum. Simpel lah. Ba'da, tapi ada syaratnya. Tayammum itu setelah perkara-perkara berikut. Tayammum itu dilakukan setelah perkara berikut. Yang pertama, dukhulil waqt, setelah masuknya waktu. Waktu apa? Waktu salat. Waktu salat. Jadi sebelum datang waktu sholat nggak boleh tayamum duluan, tayamumnya nggak sah. Berbeda dengan wudu, kita bisa sholat 5 waktu menggunakan 1 kali wudu dengan catatan tidak batal. Jadi sebelum waktunya masuk nggak masalah untuk wudu, tapi tayamum tidak. Harus diperhatikan bahwa salah satu syarat sahnya tayamum adalah dilakukannya tayamum tersebut setelah masuknya waktu sholat.
Nah, wa zawalin najasati allati la yu'fa anha. Dan membersihkan najis, membersihkan najis di seluruh anggota badan. Jadi najis yang ada di seluruh anggota badan bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Sucikan dulu badanmu dari najis. Nah, pertanyaannya Kak Ustadz, gimana kalau seandainya kita nggak bisa membersihkan najis tersebut karena nggak ada air. Jadi di dalam anggota badannya ada najisnya, kemudian dia nggak bisa membersihkan najis tersebut karena tidak ada air. Apakah tetap tayamum atau bagaimana? Tetap tayamum bagaimana? Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sah tayamumnya saat itu, tapi nanti sholatnya wajib diulang. Tapi menurut Imam Romli enggak usah tayamum. Tapi sholat saja untuk menghormati waktu, tapi tetap diulang. Nah ini. Ya. Jadi syarat yang kedua ingat, harus suci dari najis terlebih dahulu baru boleh tayamum. Kalau nggak bisa mensucikannya, nggak bisa menyucikannya, bagaimana? Ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar mengatakan ya sudah tayamum saja dan sah tayamumnya kok. Habis itu sholat, tapi sholatnya nanti wajib diulang. Dalam keadaan normal nanti wajib diulang. Imam Romli enggak seperti itu. Imam Romli mengatakan enggak, tayamumnya tidak sah sehingga tidak perlu tayamum, tapi sholatnya wajib. Masuknya dalam kriteria sholat menghormati waktu, juga wajib diulang. Wajib diulang, bebas kita memilih. Wa ma'rifatil qiblah. Sebelum tayamum harus tahu dulu kiblatnya. Walaupun ini masalah ada khilafnya ya, ada khilaf antar para ulama, apakah wajib mengetahui arah kiblat terlebih dahulu atau tidak sebelum melakukan yang namanya tayamum. Imam Romli dengan Imam Khatib Syarbini mengatakan enggak mesti harus istihad kiblat terlebih dahulu kemudian baru tayamum, tidak, langsung tayamum pun enggak masalah, ini meringankan ya. Ini anak-anakku ingat satu kaidah kalian. Kalian suatu saat akan terjun di masyarakat. Satu kaidah, huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak-haknya Allah itu berdiri atau dibangun di atas musamahah, toleransi. Maksudnya Allah gampang memaafkan. Wa huququl ibad mabniyatun 'alal musyahah. Sedangkan hak-haknya hamba Allah itu dibangun atau berdiri di atas musyahah. Kebalikan daripada toleransi. Enggak ada toleransi. Alot susah musyahah. Pelit sudah, susah kalau sudah dengan hamba-hamba Allah. Artinya kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain yang itu adalah hamba Allah, hati-hati. Hati-hati, harus betul-betul yakin bahwa kita itu
sudah dimaafkan oleh yang bersangkutan. Minta halal betul. Kenapa? Susah. Manusia itu yang ada tuntut menuntut dan seterusnya. Saling tuntut, saling ini dan seterusnya. Masya Allah. Dalam hal ibadah itu kaitannya antara kita dengan Gusti Allah saja. Ibadah kaitannya antara kita dengan Gusti Allah. Itu mudah, nak. Bisa kita ringankan itu urusan ibadah itu. Bisa kita ringankan. Khilaf antara Imam Rabi dengan Ibnu Hajar, milih saja, bebas, kita nyantai saja. Mau yang mana mau yang dipilih. Bahkan dalam keadaan tertentu antar madhab pun juga mengharuskan kita memilih. Contohnya ketika mau umrah, mau tawaf. Kalau kita tawaf pakai madhab kita Syafi'i susah, nak. Wudunya batal terus karena sentuhan dengan banyak orang, ribuan orang yang tawaf. Santai saja, sudah ada madhab lain mengatakan enggak masalah sentuhan dengan laki-laki dengan perempuan, tidak ada masalah dalam hal, bukan masalah itu masalah boleh saling sentuh, bukan, tapi dalam hal wudu, artinya wudunya tidak akan bermasalah, tetap sah. Tapi kalau kalian sentuh ya haram, bukan mahramnya kok kalian sentuh. Awas, santri jangan ngantuk, yang ngantuk tolong dijewer dikit itu telinganya, tolong biar jangan ada yang nanti jangan sampai keluar dari majlis ini mengatakan kata ustadz juga nggak masalah menurut madhab lain menyentuh bukan mahramnya. Wal'iyadzubillah. Lah, kita berbicara tentang wudu, hukum wudunya ya. Anak soleh, awas hati-hati ya. Bersentuhan itu keniscayaan dalam tawaf. Sudah simpel saja, pakai mazhab Imam Malik atau Imam Abi Hanifah dalam hal ini. Dalam hal membatalkan wudu, tapi sepakat kalau memegang dengan sengaja haram. Enggak mengenal mazhab Syafi'i, mazhab yang lain sama saja. Ya. Terlepas dari hukum musafahah seperti apa nanti, yang mu'tamad bagaimana seterusnya, ada khilaf, walaupun khilaf dhaif itu nanti urusannya. Yang jelas yang rajih seperti itu, enggak boleh memegang dengan sembarangan seperti itu. Ini hukum wudunya. Dimudahkan saja, mudah. Selesai, mudah, ayo sudah. Masuk gurunda kita juga dalam hal salat Jumat, kalau kita berpegang pada mazhab Imam Syafi'i susah. Dalam keadaan Covid seperti ini gimana? Kalian tertutup. Mana mutawattinunnya ada berapa? Mutawattinunnya ada sedikit, gak nyampe 40. Rata-rata adalah mukim kalian. Pakai mazhab Imam Malik, pakai mazhab Imam Abi Hanifah yang cukup 3 orang, tapi kan harus idzan am, ma'dzun lil am. Mana ma'dzun lil am kalian kunci kok gerbangnya? Tapi dimudahkan saja. Bisa dimudahkan. Ini urusan ibadah yang sifatnya kaitannya antara kita dengan Gusti Allah. Itu mudah, nak. Mudah. Tapi kalau urusannya dengan hamba-hamba Allah, yaitu muamalah, hati-hati urusan muamalah ini khususnya. Urusan hak orang lain. Kalian harus hati-hati ambil pendapat yang kuatnya. Ambil pendapat yang kuat. Ini urusan hak-haknya hamba Allah. Jangan sampai ada haknya hamba Allah yang masuk kepada rumah kalian atau kantong kalian atau masuk pada jasad kalian, jangan, badan kalian. Ini berat. Ini berat ya. Perlu kehati-hatian ekstra. Baik. Wa yakunu, maksudnya tayammum biturabin, debu, aw ramlin khalis, atau pasir yang halus, yang murni, ada campurannya. Tahur, yang suci, lahu ghubar, ini catatannya, ada debunya, yang sekiranya bisa nempel ya, ada debunya. Fil wajhi wal yadaini, yaitu di wajah dan kedua tangan. Tayamum itu cuma 2, wajah, anggota badannya ya. Anggota yang wajib diusap itu 2, wajah dan telapak, dan wajah dan kedua tangan.
yurattibuhuma bidarbataini, harus dengan 2 usapan. Jadi enggak cukup kalian ngambil debu kemudian untuk wajah sekaligus telapak tangan, tidak. Untuk wajah harus khusus, untuk telapak tangan juga, untuk kedua tangan mohon maaf juga harus khusus. Kemudian 2 kali ini, kalau seandainya kalau kalian tak sekali kemudian langsung seluruh, kalau wajah sama, batasan wajah dalam tayamum sama dengan batasan wajah dalam wudu. Kalau kok semuanya kena cukup, tapi kalau enggak kalian tambah lagi. Hanya bedakan, dan harus beda memang, antara yang untuk wajah dan untuk 2 tangan itu beda. Torbatin. Biniyat istibahati fardus salat, dengan niat untuk kebolehan menunaikan salat fardunya salat. Wa takunu niyatu ma'an naql, dia harus dipindah, harus ada pemindahan debu ya, jelas. Wa masih awalil wajah, kapan niat itu? Niat itu ketika memindah debu ya dengan kedua telapak tangan ini, dan harus terus ada sampai mengusap wajah. Sampai mengusap wajahnya, namanya istihdar. Ini namanya istihdar, menghadirkan niat. Walaupun ada pendapat mengatakan yang wajib dihadirkan itu niat ketika mengusap awal wajah. Baik, ini sebetulnya pembahasan yang sangat panjang, cuman disimpelkan sekali oleh musannif, disimpelkan sekali oleh beliau. Dan kalian pun sebagian besar sudah belajar ini. Jadi tidak perlu kita perpanjang. Cukup insyaallah kita masuk, wallahu alam bissawab, kita masuk kajian kitab Riyadhus Shalihin.